kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan insyaallah dengan hadirnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan untuk kita semua keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama kita muliakan anak cucu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir alhamdulillah bersama kita. Di antaranya beliau Al-Habib Hussein Al-Attas, Al-Habib Salim bin Mahdar bin Syekh Abi Bakar, Al-Habib Yahya Al-Kar, Habib Anis bin Hasan Al-Haddad, Habib Ali bin Amr Al-Attas dan para habaib yang lain. Tidak terlupakan untuk para kiai, para ustadz yang tentunya juga hadir banyak dari kalangan beliau. Terkhususkan untuk Kiai Haji Sa'adullah, Kiai Sa'adullah Farihi, Al-Ustadz Muhaimin, Al-Ustadz Ushairi, Ustadz Zaini, Al-Ustadz Yasir, Ustadz Zaki dan para asatidz, para kiai yang lain, para sepuh yang alhamdulillah hadir bersama kita. Mari kita doakan beliau-beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan kesehatan, amin. Kesempurnaan afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan takwa, amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan untuk kita semua yang hadir, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat, yang tentunya kita mempunyai, masing-masing kita mempunyai hajat, masing-masing kita ada hajat memohon doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap melalui keberkahan maulid perkumpulan ini, insya Allah semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan untuk keluarga besar Bani Hasan yang masya Allah mempraktekkan di dalam baktinya kepada para orang tuanya. Mudah-mudahan insya Allah dengan berkumpulnya kita semua hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan Bapak Hasan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslim wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabi'ah, bulan di mana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan. Di bulan ini alhamdulillah kaum muslim dari waktu ke waktu tidak henti-hentinya untuk memperingati, untuk lebih ingin mengenal dan berusaha mengumandangkan rasa cintanya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niki untung kangge umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau sama-sama berusaha untuk menunjukkan rasa cintanya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas usaha rasa cinta kita kepada Nabi,
Tentunya supaya untuk menggugah hati kita ini, mungkin butuh kita sering dengar mengenai cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita umatnya. Jadi sebelum kita merasa, kita sebagai umat sebelum merasa mempunyai rasa cinta kepada Nabi, ambil kabar bahwa Nabi itu sudah lebih dahulu mencintai kita sebelum kita lahir di alam dunia ini. Banyak sekali cerita kisah di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sering kita dengarkan, pernah suatu saat di dalam riwayat bahwa di malam hari Nabi pernah mengumandangkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salah satu istrinya, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah pada waktu itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, dan Nabi setelah melakukan ibadah-ibadah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asrarat. Doanya, ya Allah, ampuni istriku Aisyah dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, yang disembunyikan maupun yang ditambah. Senang langsung krungu dongane Kanjeng Nabi ngomong kue khusus. Ini Siti Aisyah farihat, senang teman krungu Kanjeng Nabi ndongakna, ya Allah. Oh, didongak saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Siti Aisyah menampakkan kebahagiaan di raut wajahnya. Senang di hadapan Nabi, senang. Nabi noleh maring istri di Siti Aisyah. Waktu Nabi lihat istrinya senang, ditanya sama Nabi, ya Aisyah, asururti ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, engkau senang dapat doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengampuni dosamu? Jawaban Siti Aisyah apa? Ya Rasulullah, kaifa la asur, bagaimana saya tidak senang? Engkau telah mendoakan khusus untukku, wahai Rasul. Bagaimana, kata Siti Aisyah, bagaimana saya tidak senang? Engkau mendoakan aku khusus. Kira-kira apa jawabannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad pada keadaan semacam itu menunjukkan rasa kecintaan yang tinggi kepada umatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah wahai istriku Aisyah, bahwa doa yang aku panjatkan ini malam ini untuk engkau dan engkau merasa senang. Ketahuilah bahwasanya setiap malam aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bapak Ibu, Siti Aisyah sepisan baik krungu dongane Kanjeng Nabi senang. Ujug-ujugnya Kanjeng Nabi itu setiap malam mendoakan kita. Kita padahal belum keluar. Betul, kita sekarang yang hidup di zaman kita, begitu juga orang sebelum kita, begitu juga para leluhur kita, para sahabat Nabi, bahkan sampai akhir zaman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan umatnya supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ini bukti cintanya Nabi besar Muhammad. Saya nanya sama itu, adakah di antara kita, di umur kita kan masing-masing, mungkin ada adik kita yang 10 tahun, 15 tahun, atau kita yang sudah mulai beranjak lebih 10, 30, 40, mungkin ada orang-orang sepuh. Saya nanya, pernahkah kita mengkhususkan sewaktu kita berdoa, kita menuju untuk mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahun apa badan? Tahun apa dereng? Ada sholawat, insya Allah pun sholawat. Artinya umum sholawat. Tapi khusus dia ingat kepada Nabi. Apalagi kalau ingatnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan rasa rindu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai tadi sing hadir yang kata sampai tadi wonten apa boten sing kairingan kalian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sendirian di malam hari, ya mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira jarang ya. Wonten tapi jarang memang. Tapi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu diingat kita, bahkan anak kita yang belum lahir sudah diingat. Anak kita yang belum lahir sudah diingat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Nabi kepada umatnya. Pernah mungkin kita juga dengarkan dari para guru-guru kita sewaktu Nabi ke Yathrib. Yathrib itu apa? Adik-adik tahu nggak? Yathrib itu apa? Yathrib, satu kota ya, tempat di mana nama dahulunya, sekarang ini namanya Madinah. Dulu itu Yathrib. Nabi beranjak ke Yathrib. Di Yathrib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan ketidaknyamanan sampai dilempari batu, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, keningnya berdarah dan macam-macam dialami oleh Nabi. Ini dilakukan oleh umatnya. Kita masih ingin membahas tentang betapa pedulinya Nabi Muhammad kepada umatnya, cintanya Nabi kepada umatnya. Ada lagi yang model sudah sampai melempari batu semacam itu, tapi bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan umatnya supaya umatnya mendapatkan keselamatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat penjaga gunung diperintahkan oleh Allah. Malaikat itu sampaikan kepada kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau diperlakukan oleh umatnya dengan perilaku yang tidak baik, sampai keningnya keluar darah. Tanya, kalau berkehendak Allah mengizinkan dua gunung ini untuk menghancurkan kaumnya dan dia melakukan perilaku tidak baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah Nabi mempunyai backingannya bukan sebagai backingan. Ini kalau saya tadi lewat dikawal sama bapak-bapak Banser, ini backingan Nabi sudah bukan manusia lagi, malaikat yang mendampingi Nabi, malaikat perintah dari pencipta alam semesta. Kalau mau kau wahai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat turun. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wewenang, kalau engkau berkehendak silahkan, ini umatmu yang mengganggumu akan dihabiskan dengan dua gunung ini, akan dihancurkan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kira-kira kalau kita yang dianiaya, disakiti, kemudian kita punya backingan dan backingannya mampu untuk membalasnya, kira-kira kita jawabannya apa? Ya silahkan. Ya paling enggak sama, sepadan. Saya lempar lagi. Saya keluar darah, dia kan dia keluar darah, kan paling tidak setimpal. Apalagi kalau backingannya itu kuat, bisa jadi memperlakukan yang lebih dari itu, lebih bahaya dari itu. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dalam pikiran dan hati Nabi, jangan wahai malaikat, arju minallah. Mereka betul memperlakukan saya semacam itu. Saya mengharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti dari tulang rusuk mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka belum tahu. Ini misi Rasulullah, hanya misinya menyelamatkan umat. Misi Nabi menyelamatkan umat. Meskipun kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perilaku yang tidak baik dari umatnya, tapi beliau tahammal, beliau sabar karena memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jiwa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya adalah kasih sayang untuk umatnya. Arju min Allah,
an yakhruja min aslabihim man ya'budullah. Mereka, saya mengharap kepada Allah mudah-mudahan ada dari tulang rusuk mereka nanti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tapi aku mengharap dari tulang rusuk mereka mudah-mudahan anak keturunan mereka, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, saya tetap mohon kepada Allah mudah-mudahan anak keturunan mereka ada yang mengikuti ajaranku dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bukan saja orang yang menzalimi Nabi Muhammad, bahkan Nabi memperhatikan yang belum lahir, yang bakal nanti barangkali ada keluar dari tulang rusuk mereka nanti. Anak keturunan mereka sudah diharapkan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi mudah-mudahan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi. Bagaimana tidak? Sifat yang dimiliki oleh Nabi adalah kesempurnaan di dalam kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah telah menyifati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali kasih sayang untuk alam semesta. Ini minta maaf, kasih sayang yang sering kita dengarkan jangan dinilai dengan nilai kita, dengan lingkup kecil. Ini kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bedanya Rasulullah dengan para nabi terdahulu, para bapak ibu, kalau Rasul terdahulu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu. Sedangkan beban yang dipikul oleh Nabi itu beda dengan Rasul-Rasul terdahulu. Karena Allah mengutusnya untuk alam semesta. Jadi kalau andai kata mereka hamba nabi-nabi terdahulu untuk kaumnya, kaum A, kaum B, kaum C, kalau Nabi SAW untuk semua alam ini. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah juga untuk mereka para malaikat. Mana ada para rasul terdahulu diutus oleh Allah untuk kalangan kaum malaikat. Yang umumnya untuk manusia, dan manusia itu pun untuk kalangan kaumnya sendiri. Nabi Saleh untuk kaumnya, Lut untuk kaumnya, Ibrahim untuk kaumnya, Yunus untuk kaumnya, Musa, Isa untuk kaumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita Muhammad, arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Dikatakan oleh para ulama alamin itu apa artinya? Kullu ma siwa Allah. Selainnya Gusti Allah niku namanya alam semesta. Berarti Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beban yang sangat berat sekali untuk alam semesta, sampai malaikat pun makhluk yang tidak melakukan kesalahan, makhluk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunullah yaf'alun ma yu'maru, tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mereka. Tapi ada perbedaan antara keputusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia dan para malaikat. Untuk malaikat irsal tasyrif, keputusan kemuliaan untuk malaikat. Malaikat itu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya. Malaikat itu makhluk yang tidak melakukan kemaksiatan, yang sangat patuh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak pernah berani untuk menentang Allah. Sampai Jibril alaihissalam, jadi biasanya ini tentang bulan Rajab ini hilang. Jibril itu sewaktu Mi'raj sekalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang itu letaknya Isra kali Mi'raj itu sami nopo benten. Isra kali Mi'raj itu sami nopo benten.
Benten ya, Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina yang Masya Allah sekarang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah dijaga saudara-saudara kita kaum muslimin muslimah. Insya Allah mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari musuh-musuh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari Mekah ke Palestina itu Isra. Dari Palestina ila sab'a samawat, sampai nembus langit itu. Ila sidratil muntaha, ila masya Allah, ila Jabal Husain, ila masya Allah. Niku namanya Mi'raj. Jibril saja, kepala malaikat. Kita mau cerita tentang bagaimana taatnya malaikat kepada Allah. Waktu perjalanan Mi'raj dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi malaikat Jibril itu sudah dari alam dunia menemani dari Mekah ke Palestina terus naik ke atas. Kok di batasan tertentu Jibril ngomong kalian dengan Nabi, kalau permisi deh, untuk memiliki mawon, buatan merusakkan perjalanan kalian dengan kinabut teruskan perjalanan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, apakah sekarang waktunya tepat seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Ini engkau sudah menemani saya dari Makkah, Palestina, ke langit pertama, 2, 3, terus naik ke atas di batasan ini. Engkau berhenti tidak mau meneruskan lagi. Kata Jibril, apa ya Rasulullah? Setiap kita itu punya kedudukan tertentu. Kita ini punya kedudukan tertentu, kedudukan yang Allah berikan kepada saya, makom saya hanya sampai sini saja. Saya tidak berani untuk melangkah. Ya. Ini taatnya malah malaikat. Padahal berjalan dengan kekasih Allah, tapi Allah perintahkan malaikat sampai situ saja batasanmu, wahai Jibril. Engkau kepala malaikat, betul. Engkau makhluk yang mulia. Engkau aminul wahyi, tapi sampai sini kedudukanmu. Jibril alaihissalam tidak berani meneruskan perjalanannya. Itu kemuliaan para malaikat, tetap mereka sudah mulia. Dengan diutusnya Nabi besar Muhammad kepada mereka, mereka menjadi lebih mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Nah, kalau kita mau mengoreksi diri kita sendiri, ini manusia, kita ini yang kadang Masya Allah ada yang kanan ke kiri masih labil juga dalam pengabdiannya kepada Allah. Berarti untung nama badan Kanjeng Nabi Muhammad jadi nabinya kita pulau kali panjenengan sedaya untung apa boten? Untung. Nabi besar Muhammad menjadi rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umatnya. Kita beruntung para hadirin. Kita beruntung sekali menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa di dalam hatinya rahmah, kasih sayang untuk alam semesta. Tadi kita dengarkan, dan ceritanya bukan hanya 2 atau 10 cerita di dalam pembuktian Nabi untuk mencintai kita umatnya sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kehidupan Nabi dari awal sampai akhir yang ditampakkan adalah kecintaan untuk umatnya. Nah sekarang kalau sudah selesai sedikit kita memahami tentang kecintaan Nabi besar Muhammad, kita kembalikan saya dan antum. Sampai mana pengungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira para bapak, para ibu yang hadir, banyak para bapak, para ibu, siapa di antara kita yang di rumah memperhatikan dengan keluarganya tentang ajaran Nabi? Apakah ajaran lain lebih kita pertontonkan terhadap anak keturunan kita, atau ajaran tuntunan Rasulullah yang selalu kita terapkan, kita ajarkan kepada anak keturunan kita? Coba kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Mana yang lebih dimakmurkan di dalam rumahnya? Syariat Rasulullah, ajaran Nabi, baik sholawat, baik Al-Quran, baik hadis Nabi, baik mendidik anaknya nak berbakti kepada orang tuanya, baik mendidik anaknya supaya mengenal Rasulullah, diajarkan Nabimu namanya Muhammad. Coba kita perhatikan perhatian. Kita orang tua ini, kita sebagai orang tua pernah enggak ngomong nak Nabi nih, kalau niku Nabi nih
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bayangkan, pernah gak kita pernah ucap sama anak kita, nabinya engkau itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita pikirkan berhadap, ini orang tahu, mengenal bahkan maring anaknya dia orang kenal maring kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana? Cinta apa yang kita buktikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi kalau membayangkan seperti para sholihin terdahulu yang setiap hari melakukan mengingat Nabi Muhammad SAW tidak kurang dari 25.000 kali. Itu ada salah seorang syekh, ada seorang saleh namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Martos wasidah ya arhamar rahimin awada. Biasanya musala masjid ya penjamiahan biasanya diawas sekali kiainya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, waj'alal muslimin. Niku presiden itu singaran namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Teman lagi kanjeng Syekh Abdul Qadir wonten domingking ya. Nurul Burhan wonten. Nurul Burhan juga disebutkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu juga kitab namanya kitab Sulamut Tauhid. Itu singaran di Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi lewat sholawat tok mawon niku orang-orang sing selawe. Saben dinten sholawat maring kanjeng Nabi Muhammad 25.000 kali, bukan 25 kali. 25.000 kali para bapak-bapak itu. Kita bukan seperti orang-orang terdahulu. Itu Masya Allah perjuangan beliau orang-orang saleh ini. Nah kita di rumah kita ini lah, bagaimana mengenalkan saja sama keturunan kita, nak, nama nabimu itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita saja tidak mengenalkan kepada anak-anak kita, nanti di liang lahat, sewaktu ditanya oleh malaikat kira-kira bisa menjawab nama bahasa. Kan malaikat untuk malaikat muka nanti sudah ditanya, Man Rabbuk, wa man Nabiyyuk. Aneh nang waktu orang kenal kali kanjeng Nabi mangke kuburan badhe jawabnya berikut. Makanya dari sekarang para hadir itu tadi kecintaan Nabi. Sekarang paling tidak kalau kita ingin membalas 100% jasa Nabi jangan menghayal. Kalau kali panjenengan ini badhe balas jasa Nabi Muhammad boten saged. Paling orang bareng-bareng makmuraken beliaunya masing-masing, rumahnya masing-masing, dengan ajaran-ajaran Nabi. Ya gampang. Di depan rumahnya, misalkan yang tidak hafal, ditulis sunnah Nabi Muhammad. Kalau mau masuk rumah, pakai kaki kanan. Paling enggak amalan-amalan diajarkan masuk pakai kaki kanan. Baca doanya masuk rumah. Setelah di dalam, mau masuk kamar mandi ditulis bukan di pintunya, tapi di depan kamar mandinya. Doa masuk kamar mandi. Paling orang kayak gue. Nanti apa? Dia makmurakan syariat Rasulullah membuktikan rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi berjuang itu mati-matian sampai berdarah, kita hanya berjuang begitu saja sudah. Paling tidak di rumahnya. Mungkin ngajari keluarga kita, anak keturunan kita barangkali tidak ahli, paling tidak semacam keluar rumah apa doanya. Sebelum keluar rumah ajarkan anaknya, nak jangan keluar dulu salaman. Itu butuh itu ajaran Nabi berharga. Sekarang banyak sekali keluarga kita masuk keluar rumah tidak peduli sama orang tuanya. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau orang tua tidak mendidik, itu ajaran Nabi. Kalau Nabi sudah mengajarkan ya karena kita kurangnya perhatian di dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesalahan itu kembali kepada kita sendiri. Di rumah ajarkan. Oh nak, ini malam Jumat, yuk bareng-bareng mau semua belikan beliau.
Meskipun hanya dengan anaknya saja 2 orang, 3 orang. Kalau bahasa barzanji kepanjangan, cari yang lebih ringan. Misalkan dewa, atau cari yang lebih ringan lagi kalau tidak mau panjang-panjang. Kalau dia mau panjang, ya silahkan. Alhamdulillah rumahnya dimakmurkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak setiap hari baca maulid. Ambil waktu khusus malam Jumat. Kumpul nak, sini habis maghrib, duduk bareng. Ayo kita baca sejarahnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kira-kira ini kok puasa itu baca jadi nabo. Bakal jadi pecinta Rasulullah karena dari rumahnya sudah ada pendoktrinan untuk dikenalkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi. Saya pernah berjumpa para bapak, para ibu. Ini kebetulan berjumpa dengan salah seorang orang Ambon. Orang Ambon namanya Bapak Samsul. Ini saya sampaikan karena tidak lama kemarin. Beliau itu cerita, Habib, ibu saya itu ngamalkan barzanji setiap hari dibaca. Kalau kita umumnya di jamiahan ibu yang Ambon ini saben dina ngamalaken kitab barzanji. Lah kira-kira mau anaknya dari apa? Ya Masya Allah kenal sama Rasulullah karena ibunya dilihat setiap hari bacanya barzanji lagi, baca maulid Nabi. Paling orang anaknya kerumu, apal. Kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari baca barzanji. Sampai sekarang masih mengamalkan membaca sirah atau maulid barzanji. Begitu para bapak, para ibu. Mari sama-sama di dalam perkumpulan yang sangat mulia ini, mari kita makmurkan, kita buktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad mulai dari diri kita, saya sendiri, kemudian keluarga kita, di lingkup kita. Kita mulai dari diri kita, ayo di rumah kita ajarkan ajaran Nabi SAW, masuk kamar, keluar kamar, masuk rumah, keluar rumah, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Itu dengan tuntunan Nabi SAW, mau makan, mau minum. Ini perkara yang sangat sederhana sekali. Tapi kalau diikat dengan ajaran Nabi SAW, maka perkara yang sederhana mempunyai bobot besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengakhiri penyampaian Al-Fakir, tentunya Alhamdulillah keluarga Bani Hasan secara khusus dan kita semua Alhamdulillah ini pembuktian bahwa rasa cinta mereka kepada Rasulullah SAW karena mereka sama-sama mengumpulkan kita untuk mendoakan orang tuanya. Orang kalau yang berbakti kepada orang tuanya berarti dia membuktikan rasa cintanya kepada Nabi, karena berbakti kepada orang tua adalah ajaran Rasulullah SAW. Coba dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah wa 'ilmun yuntafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu." Ini yang terakhir yang akan kita bahas. Bahwa kata Nabi SAW, anak cucu Adam kalau sudah wafat sudah tidak bisa beramal kecuali 3 perkara ini, dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini ajaran siapa? Niki sabda sinten? Kanjeng berarti yang mengamalkan ini mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Sekarang kita secara umum atau secara khusus keluarga Bani Hasan mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Kita dikumpulkan bersama untuk mendoakan secara khusus keluarga mereka dan untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan insya Allah melalui perkumpulan ini para bapak, para ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang saleh dan salehah, hamba yang akan mendapatkan selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang selalu insya Allah ingat kepada Nabi SAW. Kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mencucurkan kecintaan di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, cinta kepada Nabi Muhammad itu modal terbesar. Modal terbesar cinta kepada Nabi SAW. Dengan cinta
maka insya Allah kita akan dikumpulkan di alam akhirat. Ketahui kedudukan Nabi besar Muhammad di akhirat itu di surga yang tertinggi. Siapa yang ingin bersama Nabi, bersama Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan istri-istri Nabi semua yang mulia, untuk kalangan kaum perempuan dan laki-laki, keluarga Nabi yang laki, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin dikumpulkan bersama mereka, maka ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti ajaran Nabi, cintai mereka. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau di alam dunia cinta dengan Nabi, insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad. Kalau di dunia mencintai keluarga Nabi, di akhirat dikumpulkan dengan keluarga Nabi. Kalau di alam dunia cinta dengan para sahabat Nabi, di alam akhirat dikumpulkan dengan para sahabat Nabi. Kalau di alam dunia cinta kepada kaum muslim dan muslimah, maka di alam akhirat akan dikumpulkan bersama mereka insya Allah. Dan mudah-mudahan kemuliaan tersebut kita dapati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma altuf bina wal muslimin, wa afina wal muslimin, wa qina wa iyahum syarra masaib dunya wal din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kullu nabiyyin maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati antum, maka minta maaf sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikannya pelajaran dan bisa mengamalkannya setiap hari dan dijadikan juga sebagai umat Muhammad. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya, Mauidul Hasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Habib Salim bin Muhdor bin Syekh Abu Bakar, pengasuh Majelis Taklim Al-Fakhriyah Rendukung Kota Tegal. Kepadanya mohon maaf, acara tiralat untuk acara selanjutnya yaitu acara terakhir, yaitu talqin, zikir dan doa penutup. Sebelum saya mempersilahkan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang kurang patah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya setelah zikir dan doa penutup, semua hadirin hadirat diminta untuk langsung formasi 4-4 supaya untuk menikmati hidangan yang akan disediakan oleh Sohibul Haul atau Sohibul Hajat. Untuk acara selanjutnya adalah talqin, zikir dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husain. Atas kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-'azim sultanik. Allahumma ya 'azim sultan ya ghani wal ahsan ya darim ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata
يا رب يا لطيف يا حليم لا يزال سبيلك على نبينا محمد وعلى اله وسلم وارض عن صحابته اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا الحق ونحن عبيد ذلك وانت لم تزل ذلك على اللهم يا ميسر كل عصير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل شيء يسر عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج الى الزياد وتبصر حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبشير. اللهم انا نخاف بك ونخاف من يخاف بك ونخاف ممن لا يخاف بك. اللهم حق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخرجنا بعلمك التي لا تنام وكلنا بكلامك التي لا يرام. وارحمنا بقدرتك علينا ولا تخرجنا وانت رجاؤنا في قوتنا برحمتك يا الراحمين. اللهم اجعل سيدنا مولانا شيخا ومرشدا ودليل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسانه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تأتي وليقضى عليك فإنه ليذل من واليت وليعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قدرت صبرك وعدوه إليك. وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم وارجنا كمال المتابع ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم بحق هذا الشريف أنت تفتح لنا يا الله بكل خير وانفعنا لنا على الخير والله حفظنا ولنا وبركنا ولا تكن بحنتنا وكلنا وفتنة والضيق إنك ولي الحياة الله من الخير يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالمهيمن أبدي Bye.
Thank you.
Lama